Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal, ujian sekolah, seni budaya dan prakarya kelas 6 SD. Sudah siap semua? Oh ya, jika adik-adik belum menonton video latihan soal pelajaran lainnya, jangan lupa tonton dulu ya. Sekarang kita masuk soal yang pertama. Salah satu tujuan pembuatan reklame adalah A. Memberi informasi, B. Menghibur, C. Memperkirakan terjadinya gerhana, D. Mengasah kemampuan berpikir warga. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi, di dalam reklame ini harus ada informasi. Baik reklame tersebut bersifat komersial maupun non-komersial. Jadi harus ada informasi yang kita bagikan kepada masyarakat. Apa itu reklame komersial ataupun non-komersial nanti akan kita bahas di soal berikutnya. 2. Jenis reklame yang berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel-tempel di tempat-tempat umum yang strategis dinamakan. Nah, untuk opsi brosur, embalase, poster ataupun spanduk, ini merupakan iklan-iklan atau reklame yang bersifat visual. Jadi, yang dilihat dengan mata kita. Adapun brosur, embalase, poster, dan spanduk ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kalau untuk soal ini yang ditanyakan, dia bentuknya kertas. Kemudian ada gambar dan tulisan. Itu kata kuncinya ya, kertas, ada gambar dan tulisan, kemudian ditempel di tempat umum. Nah, kalau untuk jawaban embalase bukan. Embalase ini dia berupa kemasan produk. Misalnya bungkus Indomie, bungkus permen. Nah, itu kan di plastiknya kan ada informasi. Nah, itu merupakan embalase kemasannya itu. Sedangkan untuk brosur biasanya dia sama, bentuknya juga kertas, tapi informasinya lebih detail dan tidak ditempel. Hanya berupa kertas yang dibagikan ke orang. Kemudian kalau spanduk dia berupa kain umumnya. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah C. Poster. 3. Jenis reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Dinamakan, nah ini mirip-mirip sama nomor 2 tadi, tapi kata kuncinya adalah isinya lebih rinci dan jelas, bentuknya kertas. Disebarluaskan, jadi dibagi-bagikan nih secara langsung agar dibaca konsumen atau target. Kebayang jawabannya apa? Jawaban yang tepat adalah D. Brosur. 4. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri reklame adalah A. Menggunakan gambar yang menarik. Benar ya, reklame harus menarik, baik gambar ataupun bahasanya, agar masyarakat tertarik untuk melihatnya. C. Berisi hadiah yang menarik. D. Berisi informasi yang jujur. Nah, karena dia tanya yang bukan, maka jawabannya adalah C. Reklame tidak harus berisi hadiah, namun harus berisi informasi yang jujur. 5. Ada gambar ya. Jenis reklame pada gambar tersebut adalah
spanduk, poster, baliho, atau katalog? Jawabannya adalah C. Baliho. Baliho ini merupakan suatu media promosi yang berukuran besar. Kemudian, dia sangat mudah terlihat karena ukurannya yang besar tadi. Biasanya ditempatkan di pinggir jalan. Jawaban yang paling tepat adalah C. 6. Isi reklame pada gambar berikut adalah, kita baca ya. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi di sini berhubungan dengan mencegah narkoba. A. Imbauan bijak memilih makanan, bukan. B. Ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, itu yang tepat. Jawabannya adalah B. 7. Jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk disebut, tadi ini sudah Miss Sinta sempat bahas ya, yang ada di kemasan produk. Apakah itu iklan, baliho, embalase, atau poster? Adik-adik masih ingat? Jawaban yang tepat adalah C. Embalase. Nah, bentuk embalase itu ini. Sudah paham? 8. Adit melihat sebuah reklame yang menawarkan barang dagangan. Reklame tersebut bersifat A. Komersial, B. Non-komersial, C. Jasa, D. Pelayanan publik. Nah, ini Miss Sinta sempat bahas tadi di awal ya. Ada komersial, ada juga non-komersial. Reklame komersial dan non-komersial ini bedanya adalah untuk reklame komersial dia bersifat media yang ada promosi atau iklan yang berbayar. Jadi dengan reklame tersebut kita berharap ada bayaran yang bisa kita dapatkan. Jadi biasanya dagangan. Sedangkan reklame non-komersial itu isinya biasanya pemberitahuan ataupun imbauan yang tidak harus berupa sesuatu yang berharap dibayar. Jadi kalau reklame komersial, dia memiliki tujuan dagang yang jelas. Jadi jawaban dari nomor 8 adalah A. Komersial. 9. Kita baca soalnya dulu ya. Berdasarkan data di atas, unsur-unsur sebuah poster. Oke, 1. Bersifat persuasi. Persuasi ini artinya mengajak. Jadi, apakah poster tersebut berupa ajakan atau tidak? Iya, jadi di dalam poster harus ada ajakan, berarti 1 iya. 2. Mengutamakan unsur kata-kata. Belum tentu. Poster yang terbaik adalah yang menarik, jadi biasanya ada gambarnya. Jadi kata-katanya sedikit, gambarnya menarik. Jadi 2 bukan. 3. Memadukan unsur gambar dengan kata gerak dan suara. Nah, di sini yang salah adalah gerak dan suara. Biasanya poster itu hanya tulisan dan gambar, tidak ada gerakan ataupun suara. Jadi 3 juga bukan. 4. Mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Betul. 5. Dipajang di tempat umum. Iya. 6. Disampaikan melalui media massa. Belum tentu. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 4, dan 5. 10. Iklan yang terdapat di televisi atau YouTube termasuk pada reklame berbentuk
A visual, B audio, C audio visual, D radio visual. Jadi iklan ini macam-macam. Ada yang berbentuk visual. Kalau iklan visual ini dia dilihat dengan mata. Jadi iklan yang hanya bisa kita lihat itu visual. B audio. Kalau iklan audio ini merupakan iklan yang bisa kita dengarkan. Jadi iklan tersebut biasanya hanya bisa kita dengar, tidak bisa kita lihat langsung. Misalnya dalam bentuk radio, ada yang mengiklankan produk dalam bentuk kata-kata yang kita dengarkan di radio, itu audio. Sedangkan C audio. Kalau audio visual berarti dia bisa kita dengarkan, bisa juga kita lihat. Misalnya kita lihat di TV, ada suaranya kan, ada gambarnya, itu audio visual. D radio visual. Radio visual nggak ada ya. Maka kalau yang terdapat di televisi atau YouTube bisa kita lihat dan kita dengar, itu jawaban yang paling tepat adalah C audio visual. 11. Jarak antar nada satu dengan nada lain disebut A tempo, B melodi, C birama, D interval nada. Jawaban yang tepat adalah D, interval nada. 12. Ciri-ciri nada diatonis mayor ditunjukkan oleh angka 1. Bersemangat. Jadi, diatonis ini ada mayor, ada juga minor. Kalau diatonis mayor ini adalah jenis tangga nada yang memiliki interval atau jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Atau skalanya menjadi C, D, E, F, G, A, B, C. C tinggi. Nah, ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor ini adalah biasanya lagu-lagunya bersifat bersemangat. Kemudian riang gembira. Juga diawali tadi Sinta udah sempat ya bilang dengan nada do atau 1. Dan diakhiri juga dengan nada do yang tinggi. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Bersemangat 1, bersifat riang gembira 3, kemudian 4. Diawali dan diakhiri dengan nada do. 1, 3, dan 4. Nama interval dari do ke do tinggi disebut. Jadi, interval nada ini ada banyak. Ada prim, ada oktav, ada second, dan juga ada terts. Prim ini dari do ke do, sedangkan second ini dari do ke re, terts dari do ke mi. Sedangkan oktav itu dari do ke do yang lebih tinggi. Jadi bedanya kalau prim tadi dari do ke do yang sama, kalau yang oktav ini dari do ke do yang tinggi. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, oktav. 14. Lagu di bawah ini yang biasanya dinyanyikan dengan nada diatonis mayor adalah jadi lagu-lagu yang dinyanyikan dengan riang dan
gembira. Contohnya adalah A. Majuta Gentar dan Indonesia Raya. Benar. 15. Tanda kromatik yang digunakan untuk menaikkan nada yang sudah dinaikkan disebut. Jadi, tanda kromatik ini adalah tanda aksidental atau tanda nada yang bukan merupakan kunci yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nada not yang ada di belakangnya. Jadi bukan merupakan tanda kunci. Nah, tanda kromatis ini ada 3, yaitu crash, mol, ataupun pugar. Nah, tanda crash ini merupakan tanda yang meninggikan not di belakangnya. Jadi, meninggikan ya. Kalau mol, dia merendahkan not yang ada di belakangnya. Sedangkan tanda pugar atau tanda natural ini fungsinya mengembalikan nada yang sebelumnya ditinggikan dan direndahkan menjadi nada asalnya. Maka untuk nomor 15 ini, jawaban yang paling tepat adalah A. 16. Gambar tersebut merupakan tangga nada 1, 1, setengah. 1, 1, 1, setengah. Ini merupakan tangga nada diatonis mayor. 17. Berikut ini yang tidak termasuk karakteristik lagu anak. A. Pola sederhana. B. Ritmik menarik dan mudah dinyanyikan. C. Memiliki melodi yang rumit. D. Judul dan liriknya sederhana. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang tidak ya. Yang tidak adalah C, karena melodinya biasanya sederhana, tidak rumit. 18. Lagu Ambilkan Bulan Bu adalah salah satu lagu anak yang diciptakan oleh. Ambilkan Bulan Bu ini lagunya A.T. Mahmud, jadi jawabannya adalah A. 19. Berikut ini adalah urutan nama interval yang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. 20. Nada dasar lagu Aku Cinta Lingkungan adalah, jawabannya adalah A, C, atau Do. Nah, soal latihan ujian sekolah SBDP kelas 6 SD ini ada 40 soal. Agar adik-adik tidak bosan, Miss Sinta bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi jangan lupa ditunggu videonya untuk soal nomor 21 sampai 40. Semoga adik-adik bisa paham ya apa yang sudah kita bahas tadi. Kalau begitu jangan lupa like, komen, subscribe, ataupun adik-adik bisa cantumkan di kolom komentar ingin request pelajaran apa. Insya Allah akan Miss Sinta siapkan. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di part 2. Bye adik-adik.